Siapkan 500 gram nangka matang. Ini untuk satu plastik nangka seperti ini, harganya Rp10.000 di daerahku. Pilih nangkanya yang besar ya, supaya dagingnya tebal. Sekarang nangkanya kita cuci bersih, kemudian iris kecil-kecil seperti ini. Iris kecil-kecil memanjang supaya nanti tekstur nangkanya masih dapat ya. Setelah diiris kecil-kecil dan dibuang bijinya, ini total beratnya jadi 400 gram. Sekarang kita buat larutan gulanya. Siapkan 500 gram gula pasir, langsung aja masukkan ke dalam panci. Kemudian masukkan 1 liter air, aduk-aduk, masak sampai mendidih. Masukkan irisan nangka ke dalam wadah. Kemudian tuang air gula yang masih panas tadi. Tujuan nangka direndam dengan air panas gula supaya nanti nangkanya itu agak lembut ya teman-teman teksturnya. Sekarang kita biarkan dulu nangkanya sampai benar-benar dingin. Siapkan 800 ml air, kemudian masak sampai mendidih. Setelah airnya mendidih seperti ini, sekarang kita siapkan 100 gram sagu mutiara. Untuk 100 gram sagu mutiara di daerahku harganya cuma Rp2.500 aja. Tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan merah. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tutup, ini kita masak selama 5 menit. Setelah dimasak selama 5 menit, matikan api kompornya, kemudian aduk-aduk dulu sagu mutiara supaya nggak menempel di dasar panci. Kemudian tutup, ini kita biarkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, aduk-aduk sagu mutiara supaya nggak mengendap di dasar pancinya ya, biar nggak gosong. Kemudian kita tambahkan 200 ml air. Lalu tutup, ini kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, aduk-aduk dulu sagu mutiaranya, kemudian tutup, ini kita masak selama 7 menit. Setelah dimasak selama 7 menit di api sedang, ini kita tunggu sampai hangat. Sebelumnya aduk-aduk dulu sagu mutiara supaya nggak nempel di dasar pancinya ya. Kemudian tutup, ini kita biarkan sampai hangat. Sagu mutiaranya sudah hangat seperti ini. Sekarang kita bilas sagu mutiaranya sampai airnya benar-benar bening. Air sagu mutiara sudah bening seperti ini. Sekarang siap untuk kita saring. Siapkan 1 saset agar-agar plain kemasan 7 gram, langsung aja dimasukkan ke dalam suatu wadah. Masukkan juga 1 saset Nutrijel plain kemasan 15 gram. Masukkan 5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masukkan 2 liter air. Aduk-aduk sampai gula pasir, agar dan Nutrijelnya benar-benar larut. Setelah gulanya benar-benar larut, sekarang kita bagi 2, ambil 1 liter larutan agar Nutrijel, masukkan ke dalam gelas takar. Pindahkan 1 liter larutan agar Nutrijel ini ke dalam panci, kemudian tambahkan 2 saset jas jus rasa melon. Supaya warnanya cantik, tambahkan 5 tetes pewarna hijau tua. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Masukkan ke dalam suatu wadah, kemudian biarkan sampai benar-benar padat. Untuk sisa larutan agar Nutrijelnya ini yang sebanyak 1 liter, ini kita masukkan ke dalam panci tadi. Kemudian kita tambahkan 2 saset jas jus rasa marimas cincau. Tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan hitam. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Pindahkan ke dalam suatu wadah, kemudian biarkan sampai benar-benar padat. Kurang lebih setelah 1 jam ini hasilnya masih lembek ya teman-teman, belum padat. Langsung aja kita masukkan ke dalam freezer. Ini kita tunggu kurang lebih selama 15 menitan, kita tunggu sampai jelinya benar-benar padat.
Kondisi jelly saat dimasukkan ke dalam freezer sudah dingin ya teman-teman, tapi belum padat, masih lembek gitu. Setelah dimasukkan di dalam freezer, ini saat kita keluarkan dia udah benar-benar padat. Jadi nanti teman-teman bisa pakai trik ini ya, dimasukkan ke dalam freezer, jadi hasilnya benar-benar padat seperti ini. Tapi kalau enggak ada freezer juga nggak apa-apa, tungguin aja sampai benar-benar padat seperti ini, sampai bisa dipotong-potong ya. Untuk jelly cincaunya ini bisa kita potong kecil-kecil seperti ini, lakukan sampai selesai. Untuk jelly hijaunya kita serut menggunakan serutan blewas seperti ini. Ini kita serut memanjang supaya hasilnya cantik, jadi jelly cincaunya kotak-kotak, jelly hijaunya bisa kita buat panjang-panjang seperti ini. Sudah dikerok, untuk bagian yang panjang-panjangnya ini kita pisahkan dulu aja di dalam wadah yang lain supaya nggak hancur ya teman-teman untuk kerokan berikutnya. Lakukan sampai selesai. Siapkan 2 sendok makan biji selasi. Seduh dengan 250 ml air panas mendidih. Aduk-aduk sampai tercampur rata, biarkan biji selasinya sampai mengembang. Siapkan toples berukuran 5 liter. Untuk kuahnya ini aku menggunakan pop es rasa es teler sebanyak 10 saset atau 1 renteng. Untuk 1 renteng pop es seperti ini lagi naik ya teman-teman, harganya jadi Rp10.500 untuk per rentengnya. Langsung aja dimasukkan ke dalam toples. Tapi walaupun pop esnya naik tetap untung ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan 1 liter air matang hangat. Untuk airnya jangan panas ya teman-teman, supaya pop esnya itu nggak pecah-pecah. Nah ini langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian masukkan 1 kaleng creamer kental manis atau setara dengan 490 gram. Siapkan 500 ml air matang, ini sambil kita bersihkan sisa kental manisnya di dalam kaleng. Supaya ada rasa gurih-gurihnya, tambahkan 65 ml santan kental instan. Di sini di bacaan kemasannya praktis, dapat digunakan langsung tanpa harus dimasak dengan hasil masakan yang sama dan konsisten. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, nggak dimasak dulu karena ini udah aman banget. Aduk-aduk bahan kuah sampai tercampur rata. Kemudian tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah bahan kuah dingin, masukkan larutan gula dan potongan nangka yang sudah dingin tadi. Masukkan jelly hijau, jelly hitam, sagu mutiara, biji selasi. Aduk sampai tercampur rata. Siapkan cup ukuran 14 oz. Untuk per 50 cup seperti ini di daerahku harganya cuma Rp10.000 aja ya. Langsung aja kita masukkan es batu ke dalam cup, kita isi sampai separuh cupnya. Kemudian masukkan semua bahan kuahnya, ini lengkap banget, ada nangka, biji selasi, jelly hitam, jelly hijau, sagu mutiara, dan kuahnya ini ada rasa es telernya gitu ya, insya Allah laris manis. Kalau teman-teman jualnya murah meriah aja. Setelah memenuhi cup, langsung aja kita tutup dengan tutup datar seperti ini. Jika dimasukkan ke dalam cup semua, hasilnya banyak banget, dan ini dia es neler alias nangka es teler siap untuk dinikmati. Secara tampilan menarik banget ya teman-teman, ada merah, kuning, hijau, kemudian ada hitam, putih, ini jadi warna-warni gini ya, persis banget kayak es teler pada umumnya. Rasanya pun Masya Allah enak banget, ringan di mulut, dan ini nggak enak sama sekali, manis seger banget pokoknya. Apalagi ada nangka yang sudah kita rendam dengan air panas tadi, super lembut banget. Dari modal kurang lebih Rp70.650 dapat 35 cup. Modal per cupnya jatuh di Rp2.018. Jual 5 ribuan aja udah untung banget, atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.